Bab pertama, Lin Chan. Lin Chan adalah salah satu penguasa di alam tertinggi. Memiliki kejeniusan yang menenteng surga, membuat beberapa dari mereka berpikiran jika kehadiran Lin Chan akan membahayakan tatanan penguasa di alam 9 surga. Mereka yang tidak menyukai keberadaan Lin Chan perlahan mulai menyusun rencana jahat untuk membunuhnya. Hingga pada suatu kejadian, Lin Chan yang sedang fokus menerobos ke tingkat selanjutnya tiba-tiba mendapatkan sebuah gangguan. Hal tersebut mengakibatkan Lin Chan terluka dengan sangat parah. Setelah terjadi kesalahan dalam proses kenaikan tingkat membuat energi di dalam tubuhnya menjadi liar tak terkendali. Kejadian itu sendiri sudah direncanakan oleh mereka. Orang-orang yang tidak menyukai Lin Chan. Mereka semua memanfaatkan kelengahan Lin Chan untuk membunuhnya. Aku tidak menyangka mereka akan begitu tega melakukan hal ini kepadaku. Setelah apa yang aku berikan kepada mereka semua. Batin Lin Chan menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Bukan hanya merasakan rasa sakit akibat ledakan energi yang kacau di dalam tubuh. Bahkan Lin Chan merasa lebih sakit saat melihat orang-orang yang selama ini dia lindungi. Dengan begitu tega berkhianat dan menginginkan kematiannya. Terasa begitu menyakitkan saat orang yang kita anggap berharga ternyata tidak lebih buruk dari sampah. Menusuk dari belakang dan melupakan semua yang sudah mereka lewati bersama. Persahabatan yang dilandasi oleh keikhlasan dan kasih sayang akan melahirkan keabadian dalam kebersamaan. Namun tidak untuk Lin Chan, yang kini mendapatkan sebuah pengkhianatan yang berakhir sebuah kematian. Lin Chan menatap mereka yang kini berjalan semakin mendekat ke arahnya. Lin Chan bersumpah akan membalaskan pengkhianatan ini, serta memutuskan tali persaudaraan terhadap mereka semua. Aku harus melakukannya. Meski aku harus kehilangan ingatanku sekalipun. Untung saja aku sudah sedikit menyempurnakan teknik ini, agar aku masih dapat mengingat semua hal yang telah aku pelajari, serta pengetahuan tentang teknik-teknik yang sudah aku kuasai. Batin Lin Chan dengan penuh tekad. Semua orang semakin mendekat ke arah Lin Chan, hingga pada saat jarak keduanya menyisakan sekitar 5 meter dari tempat Lin Chan berada saat ini. Tiba-tiba muncul sebuah energi yang begitu besar disertai cahaya yang sangat menyilaukan pandangan mata. Aku, Lin Chan, Sang Dewa Kaisar Langit, bersumpah pada langit dan bumi, di masa depan, akan kembali dan membalaskan pengkhianatan ini. Teriak Lin Chan menatap ke arah langit. Trak, trak. Doa, doa. Langit bergemuruh dengan sangat dahsyat, disertai kilatan petir yang menari-nari siap menghancurkan siapa saja di sekitarnya. Awan gelap disertai badai angin, dan hujan kencang membuat alam seakan menolak teknik yang akan digunakan oleh Lin Chan. Lin Chan menatap ke arah langit dengan tersenyum. Terlihat air mata yang kini mulai menetes bercampur dengan air hujan. Di kehidupan ini, aku tidak pernah mengenal siapa kedua orang tuaku. Bahkan aku tidak pernah mengetahui akan identitasku, dan dari mana aku berasal. Aku memiliki mereka. Membuat aku terlalu bodoh terperangkap dalam permainan ini, hingga aku harus jatuh hanya karena kata persaudaraan. Aku tidak mengerti mengapa aku dilahirkan. Di kehidupan yang baru, aku berharap dapat merasakan apa itu cinta dan kasih sayang. Aku berharap dapat merasakan pelukan hangat, perhatian dari seorang ibu, dan mendapatkan pembelaan dari seorang ayah saat aku mendapatkan hinaan serta cacian. Lin Chan mengusap wajahnya, lalu kembali menatap para pengkhianat itu. Lin Chan memuntahkan seteguk darah. Lin Chan mencoba menenangkan perasaan serta gejolak di dalam tubuh, lalu secara perlahan ia menarik nafasnya dalam-dalam. Dengan kekuatan yang tersisa, Lin Chan menggigit ujung jarinya. Dengan menggunakan darahnya sendiri, ia mulai membuat sajak kuno di kehampaan, hingga perlahan tulisan kuno yang mengeluarkan aura yang sangat kuat dan mendominasi itu menekan orang-orang di sekitarnya. Reinkarnasi. Teriak Lin Chan, membuat sajak kuno itu melesat masuk ke dalam kening. Menghindar. Doa. Semua orang segera melesat pergi menjauh dari tempat ledakan. Tapi sebagian dari mereka terkena dampak ledakan, membuat mereka terluka dengan sangat parah. Lin Chan, gila! Teriak mereka dengan wajah pucat pasi menatap dengan tidak percaya apa yang telah dilakukan Lin Chan. Di mana dia lebih memilih untuk meledakkan diri dibandingkan terbunuh di tangan mereka. Reinkarnasi, itulah yang dilakukan oleh Lin Chan. Dengan kejeniusan yang dimiliki, membuat Lin Chan mampu membuat sebuah teknik rahasia, yaitu teknik reinkarnasi. Meski mampu menciptakan teknik reinkarnasi,
Namun teknik tersebut masih memiliki kekurangan, di mana teknik ciptaan Lin Chen masih belum sempurna. Hal itu membuat Lin Chen mampu bereinkarnasi, tapi tidak akan dapat mengingat akan jati diri dan identitas miliknya. Dengan berjalannya waktu, Lin Chen perlahan akan mulai mendapatkan kepingan ingatan di masa lalu, sebelum ia memutuskan untuk bereinkarnasi. Dunia kultivator adalah dunia yang keras dan kejam, di mana kekuatan yang berbicara. Yang lemah akan diinjak menjadi seorang sampah, dan yang kuat akan berkuasa. Tidak sedikit mereka yang memiliki jabatan tinggi selalu diiringi sifat angkuh dan arogan, bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Setiap orang memiliki keinginan dan cita-cita menjadi seorang kultivator, dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin menjadi kuat untuk melindungi orang-orang yang disayangi, ada juga yang hanya ingin menjadi kuat agar memiliki kekuasaan atau kedudukan. Dunia kultivator sendiri terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu benua tengah, benua timur, benua barat, benua utara, dan benua selatan. Terdapat sebuah kekaisaran, kerajaan, klan, sekte besar, menengah dan kecil, dengan berbagai aliran seperti aliran putih, aliran hitam, dan aliran netral. Kota awan biru. Seorang pemuda memiliki paras tampan berjalan melewati beberapa pemuda seusianya. Lihatlah, si sampah Lin Chen kembali. Teriak salah satu pemuda, menunjuk ke arah Lin Chen. Aku sudah lama menunggu sampah ini. Pemuda yang lain menimpali. Mereka semua dengan penuh semangat berlari ke arah Lin Chen. Hahaha, Lin Chen. Hari ini adalah hari kematianmu. Ucap salah satu dari mereka. Kemudian segera menghajar Lin Chen. Tiug! Tiug! Haha! Mati kau sampah! Tiug! Tolong! Teriak Lin Chen meminta pertolongan. Lin Chen sadar dirinya tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka semua. Apalagi ia dikenal sebagai sampah karena tidak memiliki dantian. Semua orang yang melihat kejadian tersebut hanya diam dan bersikap cuek. Mereka tidak peduli dengan kejadian itu. Tidak akan ada yang menolong sampah sepertimu. Ejek salah satu dari mereka dengan terus menghajar wajah Lin Chen. Hingga tidak lama kemudian, Lin Chen terjatuh pingsan dengan luka lebam dan darah yang mengalir di sekujur tubuh lemahnya. Bagaimana jika kita buang si sampah ini di hutan kematian? Ucap salah satu dari mereka. Benar. Ayo kita segera singkirkan si sampah ini, agar tidak menjadi aib bagi klan kita. Mereka semua segera membawa tubuh Lin Chen menuju hutan kematian. Sesampainya di sana, mereka segera membuang tubuh lemah Lin Chen ke dalam jurang. Ayo kita segera kembali. Ucap salah satu dari mereka, setelah memastikan Lin Chen terjatuh ke dalam jurang. Mereka semua segera pergi dengan raut wajah penuh kebahagiaan. Karena telah berhasil membuang aib untuk klan Lin. Sungguh menyedihkan. Inilah yang terjadi pada Lin Chen. Seorang tuan muda dari klan Lin, harus memiliki kehidupan yang begitu menyedihkan. Dianggap cacat dalam kultivasi, membuat semua orang selalu mencaci maki dan meneriaki dengan sebutan sampah. Lin Chen pemuda yang kuat. Ia tidak pernah mengeluh pada kedua orang tuanya. Ayah dan ibu Lin Chen sangat menjaga sang putra, meski kadang mereka sering merasa khawatir saat Lin Chen meminta izin untuk berlatih di luar klan. Mereka sebenarnya tidak mengizinkan Lin Chen pergi meninggalkan klan, tapi Lin Chen selalu pergi secara diam-diam. Di bawah jurang. Waktu berjalan dengan cepat, sudah 1 minggu berlalu. Tubuh Lin Chen yang berada di dasar jurang kini sudah benar-benar tidak bernyawa. Wush! Beberapa menit kemudian, tiba-tiba muncul fenomena alam yang terjadi di seluruh wilayah hutan kematian. Angin kencang disertai langit gelap muncul, dengan suara gemuruh dan kilatan petir yang sangat mengerikan mengguncang seluruh kawasan hutan. Fenomena tersebut membuat semua hewan buas yang ada di hutan itu berlarian mencari tempat untuk sembunyi. Bukan hanya hewan buas saja, bahkan semua orang yang berada di benua timur dapat merasakan fenomena alam yang terjadi. Tiba-tiba sebuah cahaya melesat dari atas langit menuju ke bawah jurang, di mana tubuh Lin Chen yang telah tewas berada. Dua. Suara ledakan keras terdengar di dasar jurang, mengakibatkan bebatuan menutupi area di sekitarnya. Setelah beberapa saat kemudian, tumpukan batu itu mulai menghilang. Terlihat di sekitar tempat itu kini telah hancur. Namun, ada sesuatu yang begitu menakjubkan. Bagaimana tubuh Lin Chen?
kini mulai diselimuti energi berwarna emas. Apa yang telah terjadi? Di mana aku? Gumam Lin Chen dengan pelan. Perlahan ia membuka kedua matanya. Teriak Lin Chen kesakitan. Beberapa saat kemudian, Lin Chen dapat merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan itu masuk ke dalam pikirannya. Wush! Lin Chen, seorang tuan muda dari klan Lin, berusia 16 tahun. Ayah Lin Tian, Ibu Yin Wah. Ucap Lin Chen dengan pelan, dirinya merasa bingung dengan informasi yang tiba-tiba muncul. Bukan hanya informasi tentang identitasnya saja, bahkan Lin Chen memiliki informasi tentang teknik kultivasi, berpedang, tombak, dan berbagai teknik tingkat tinggi lain, alkemis, tabib, dan formasi. Lin Chen, Note, dan Tian Lautan Qi atau eliksir. Dan Tian mengacu pada wilayah di mana Qi seseorang terkonsentrasi atau berkumpul terletak selebar 3 jari di bawah dan 2 jari di belakang pusar. Meridian jaringan pembuluh atau saluran dalam tubuh yang dilalui aliran Qi. Jaringan ini seperti pembuluh darah. Tetapi untuk Qi, bukan darah. Tingkat kultivasi. Bumi. Langit. Surga. Raja. Kaisar. Pertapa. Pertapa suci. Spiritual. Dewa. Dewa bumi. Dewa langit. Dewa surga. Raja dewa. Kaisar dewa. Semi abadi. Abadi. Awal menengah puncak. Untuk semi abadi terbagi menjadi 1 sampai 9 tingkat. Abadi belum akhir. Masih ada tingkatan lebih tinggi. Tergantung bagaimana cerita ini akan terus berjalan. Informasi lain akan dijelaskan jika memang dibutuhkan. Bab kedua.